sekarang kita kembali membahas soal SNBT 2025. Nah, kali ini adalah konten pertama aku membahas soal SNBT. Nah, buat kalian pejuang SNBT 2025 dan khusus anak kelas 12 tahun ini, wajib kalian buat latihan soal. Karena latihan soal akan memudahkan kalian pada saat hari H ujian SNBT. Nah, langsung saja aku sepil beberapa soal yang bakal keluar pada saat ujian SNBT. Langsung saja yuk kita bahas. Di soal yang pertama, kita akan menyelesaikan tentang barisan geometri. Nah, soal ini sering kali muncul karena disediakan oleh beberapa pernyataan. Pernyataan ini ada pernyataan 1, 2, dan 3. Di sini kita harus menebak kira-kira mana nih dari 3 pernyataan tersebut bernilai benar dan sesuai dengan informasi yang telah diketahui nih. Ketahui pada barisan ada negatif 1/8, kemudian ada X, ada Y, dan ada negatif 8. Nah, kita ketahui kalau barisan geometri dia pasti adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Nah, ingat ya, ini adalah kunci untuk menyelesaikan soal barisan geometri. Nah, di sini kita mau lihat dulu nih pernyataan pertama bahwa median 5 suku pertama barisan geometri adalah negatif 2. Apakah benar atau tidak? Nah, di sini kita perlu cari dulu nilai X dan nilai Y. Nah, karena kita ketahui ya bahwa di sini min 1/8 itu sebagai A. A itu berarti suku pertama, yaitu negatif 1/8. Nah, kemudian apa nih yang diketahui? Diketahui bahwa suku keempat itu adalah negatif 8. Berarti kalau suku keempat berarti U4, di mana AR N kurang 1. Nah, 4 ini sebagai N, berarti 4 kurang 1. Berarti U4 ini sebagai AR berpangkat 3. Nah, nanti kita akan mencari terlebih dahulu berapa sih nilai R-nya. Nih, berapa sih nilai R-nya. Nah, karena kalau kita mau cari nilai X dan Y, kita harus cari tahu nih, R itu berapa. R itu adalah rasio ya, bedanya berapa. Kalau barisan geometri itu, dia lebih kepada perkalian dan pembagian. Nah, kira-kira berapa nih R-nya? Jadi caranya adalah kita tinggal memindahkan nilai suku keempat ini ke dalam rumus U4 sama dengan AR pangkat N kurang 1. Berarti di sini menjadi U4 yaitu AR berarti N kurang 1 berarti AR pangkat 3. Kemudian U4-nya kan diketahui negatif 8 ya. U4 itu negatif 8. Nah, kemudian A itu diketahui min 1/8. Min 1/8. Kemudian R berpangkat 3. Nah, ini bisa kita kali ya. Min 8 kali min 8 berarti nanti dapatnya positif 64. Ya kan? Kemudian nanti sisanya adalah R pangkat 3. Nah, kira-kira angka berapa yang jika dipangkatkan 3 itu menghasilkan 64? Nah, nanti kita sisakan seperti ini. Berarti akar dari 64 berpangkat 3. Nah, hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64. Nah, ternyata sudah diketahui nih kalau A-nya kan min 1/8. Berarti R-nya adalah 4. Oke, ditemukan ya. Otomatis untuk mencari nilai X dan nilai Y-nya itu adalah kita tinggal mengalikan dengan rasionya. Berarti min 1/8 berarti min 1/8, kemudian X, Y min 8 berarti min 1/8. X-nya berapa? Berarti X-nya itu didapatkan dari, di sini kita notes ya, notes. Di sini X sama dengan min 1/8 dikali 4 sama dengan berapa?
min 4/8. Nah, kalau kita sederhanakan jadinya min 1/2. Jadi di sini X-nya adalah min 1/2. Nah, kemudian cari Y-nya lagi. Y-nya adalah berarti ini ya, min 1/2 kita kali dengan 4, berarti min 4/2, hasilnya min 2. Oke? Nah, kemudian min 2 kali 4 itu sama dengan min 8. Ini kan, jadi ini kali 4, kemudian kali 4, kemudian kali 4. Kayak gitu caranya ya. Nah, sekarang setelah didapatkan X dan Y-nya, kita lihat nih pernyataan pertama. Oke, kita pindahan ke sini. Pernyataan pertama, median 5 suku pertama barisan geometri tersebut adalah. Nah, berarti ini kita susun terlebih dahulu. Min 1/8, kemudian min 1/2, kemudian min 2, kemudian min 8. Kemudian, karena 5 suku pertama, berarti tinggal kita kali 4 lagi ya. Di sini kita kali 4, berarti min 32. Otomatis mediannya ada di sini. Oke. Apakah benar 5 suku pertama mediannya adalah negatif 2? Berarti benar. Oke, berarti pernyataan 1 benar. Nah, karena di sini kita bisa melihat ya bahwa A, B, C, D, dan E itu adalah opsi jawabannya, berarti yang tidak ada pernyataan pertama itu kita eliminasi gitu ya. Nah, jadi langsung kita masuk ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua dikatakan bahwa X tambah Y itu adalah min 2,5. Nah, kita tinggal jumlahin nih. X-nya adalah min 1/2 ditambah negatif 2, ya kan? Negatif 2,5. Nah, ini kan min 1/2 ya. Min 1/2 itu sama dengan min 0,5. Oke? Nah, ditambah negatif 2. 0,5 kurang 2 hasilnya adalah min 2,5. Jawaban pernyataan kedua adalah benar. Nah, sekarang nilai X merupakan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Apakah nilai X ini habis dibagi 3? Itu tidak bisa ya, karena terdapat sisa dari pembagian tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita next ya ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, kalau sebelumnya adalah soal yang berkaitan dengan beberapa pernyataan yang disediakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang soal eksponen atau perpangkatan. Nah, di sini soal ini kamu harus mengetahui dasar-dasar perpangkatan terlebih dahulu ya. Karena ini adalah soal yang mungkin cukup butuh hitung-hitungan, butuh juga waktu karena kamu harus menganalisis kira-kira nanti nilai dari yang ditanyakan, yaitu 2 pangkat X kurang 1 itu berapa. Nah, jadi langsung nih kita harus cari pertama adalah nilai X-nya. Nah, diketahui bahwa soal adalah 8 pangkat X kurang 4 sama dengan 1/32. Nah, di sini apa yang perlu kita cari adalah cari nilai X. Cari nilai X dulu. Habis itu kita harus basisnya itu harus sama ya. Yang mana dikatakan basis, misalnya di sinilah A pangkat X sama dengan A pangkat X. Nah, basisnya itu sama ya, basis. Ini adalah disebut sebagai basis. Nah, atau angka pokoknya ya. Nah, di sini kan 8X kurang 4 ya. 8X kurang 4 itu sama dengan juga 2. Nah, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8? Yaitu 2 pangkat 3. Kemudian kita dalam kurung X kurang 4 sama dengan, nah 1/32. Kalau misalnya ada yang seperti ini bentuk pecahannya, misalnya di sini adalah 1/2. 1/2 itu kalau kita ubah ke bentuk pecahan jadinya 2 pangkat min 1. Nah, kalau 1/4 itu artinya 2 pangkat min 2. Kenapa? Karena dia bentuknya 1/4, beda dengan 4 sama dengan 2 pangkat 2.
Oke, bisa ditemukan perbedaannya? Bisa ya. Jadi kalau misalnya 1/32, berarti 2 pangkat negatif berapa yang menghasilkan 32? Jawabannya adalah 2 pangkat nih. Oke, 2 pangkat negatif 5. Nah, 2 pangkat negatif 5 itu sama dengan 1/32. Nah, kita udah dapat nih basisnya. Basisnya sama-sama 2. Nah, nanti kita sisa coret. Nah, sisanya adalah kita turunkan 3 kali X kurang 4 sama dengan negatif 5. 3 kali X, 3 kali negatif 4, negatif 12, jadinya negatif 5. Kemudian 3X sama dengan negatif 5 tambah 12, jadinya 3X sama dengan 7. Nah, berarti X-nya adalah 7/3. 7/3 kita sudah dapat, berarti kita sudah dapat ya nilai X itu adalah 7/3 ya. Nah, nanti tinggal kita substitusi masuk ke dalam nilai 2 pangkat X kurang 1 nih. Jadi 2 pangkat X kurang 1 sama dengan 2 dipangkatkan 7/3 kurang 1, berarti dapatnya adalah nih, kalau 7/3 kurang 1 berarti 2 kali 7/3 kurang 3/3. Karena 3/3 adalah 1, berarti 2 pangkat 4/3. Oke? Nah, ingat nih, kalau ada bentukannya seperti ini, artinya kita mau rubah nih ke dalam bentuk akar. Kayak gini ya, bentuk akar ya. Nih, bentuk akar seperti ini. Nah, cara mengubahnya seperti apa? Sisanya tinggal akar nih. Akar 2 pangkat ini 4-nya jadi pangkat, 3-nya jadi akar. Oke? Jadi di sini kalau 2 pangkat 4 dapatnya adalah 16 akar 3. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, paham? Paham ya kalau sudah menyelesaikan soal seperti ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, kalau soal pertama tentang pernyataan, soal kedua tentang eksponen, kali ini kita akan membahas soal barisan aritmatika. Nah, oke. Di sini ada diketahui bahwa U4 tambah U8 tambah U11 tambah U17 sama dengan 316. Nah, yang ditanyakan itu berapakah nilai dari suku ke-10? Nah, ini adalah barisan aritmatika. Oke, atau deret ya, ini juga bisa dikatakan deret. Oke, nah, ingat, apa yang biasanya kalau di aritmatika rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1B gitu. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-10, berarti yang mau kita ketahui berarti A tambah 10 kurang 1 sama dengan 9. Berarti A tambah 9B. Nih hasilnya berapa sih? Nah, langsung saja kita selesaikan. Karena di sini ada U4 tambah U8 tambah U11 tambah U17 sama dengan 316. Otomatis di sini kita mau ubah ke bentuk seperti ini ya. Berarti kalau misalnya U4 berarti A tambah 3B. Lah, kok kenapa A tambah 3B, Kak? Karena kita ubah nih ke dalam rumusnya. Berarti kalau N-nya 4 berarti sisa 4 kurang 1 jadinya 3B. Nah, kalau 8 berarti A tambah berapa? A tambah 7B. Kalau U11 sisa berapa? A tambah 10B. U17-nya berapa? Berarti A tambah 16B sama dengan 316. Nah, ini lebih mudah kita kerjain ya daripada kita mulai satu-satu menentukan ini dan lain-lain. Kita langsung selesaikan dan jabarin semua sesuai dengan rumus A tambah N kurang 1B. Nah, ingat, kita tinggal jumlahin ya. A tambah A tambah A tambah A. Hasilnya berapa?
Hasilnya 4A tambah berapa nih? Tambahin 3B tambah 7B tambah 10B tambah 16B. Dapatnya berapa? Dapatnya 36B. Oke, ini ya kita sesuaiin warnanya. 36B sama dengan 316. Nah, masih bisa tidak kita sederhanain? Masih bisa ya. Nah, kita bisa bagi 4. Berarti 4A bagi 4 dapatnya A ya, 1A. Kemudian 36 bagi 4 dapatnya 9B. Nah, A tambah 9B ini sudah mewakili suku ke-10 nih. Nah, jadi A tambah 9B itu adalah 316. Kita bagi dengan 4, jawabannya adalah 79. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C.